Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Silaturahim kembali di channelnya Lagai, channelnya orang tua berjiwa muda dan orang muda harus berjiwa wira swasta. Masih di serialnya Gaharu. Hari ini kita akan membahas dan belajar bersama proses pembuatan jamur fusarium serum patogen untuk inokulat Gaharu. Ini adalah pohon pisang yang sudah terinfeksi oleh jamur fusarium. Ciri-cirinya adalah daun pada tajuknya sudah berwarna kuning dan sudah mulai layu dan patah. Pohon ini akan kita tebang dan akan kita ambil sedikit bagian batangnya yang terinfeksi, yang akan kita gunakan sebagai biang pengembangan jamurnya pada media nasi. Media nasinya mesti nasi yang baru dan setelah dingin, kita dinginkan ya. Dan ini adalah bagian dalam dari pohon pisang yang terinfeksi jamur fusarium. Secara keseluruhan batang dan pelepah batangnya sudah berwarna ungu kehitam-hitaman. Dari pangkal batang sampai pucuknya sudah terinfeksi jamur fusarium semua. Ini kita ambil sekitar 50 cm saja yang akan kita gunakan sebagai biang pengembang biakan jamurnya. Tidak ada lagi jaringan yang masih sehat pada pohon pisang karena sudah terserang oleh jamur fusarium ini, dan pasti pohonnya akan mati. Dan ini adalah hasil setelah melalui proses pengembangbiakan pada media nasi lebih kurang selama 9 hari. Saya nggak sempat ngambil berkembang dari hari ke harinya. Ini yang sudah jadi selama 9 hari. Tampak benang-benang jamur fusarium sudah tumbuh rata pada media nasi yang ada. Begitu juga pada media nasi yang ada dalam plastik gula 1 kilo ini ya. Pada praktek ini saya menggunakan kebanyakan dengan 2 wadah. Satunya lah yang plastik sekilo ini, dan yang satu lagi adalah saya menggunakan kontainer bekas kue atau bekas makanan yang ada di dapur yang terbuat dari plastik mika. Ini bentuknya seperti ini. Minta sama istri aja bekas kue atau bekas makanan di dapur. Ini bentuk kontainer seperti kotak segi 4 ya. Ini tampak benang pipa yang timbul pada media nasi. Merata tanpa tercampur oleh jamur-jamur patogen yang lain ya, atau jamur-jamur bayi yang lain. Ini semuanya murni jamur fusarium yang tumbuh. Proses pembuatannya adalah pertama kita siapkan wadah mika dan plastik yang berukuran 1 kilo yang biasa untuk kita bikin batu es atau untuk gula ya. Tapi sebelumnya sterilkan dulu semua wadah menggunakan alkohol murni 70%. Lalu pada kontainer mika, pada dasar wadahnya kita beri tisu dulu 1 lapis. Setelah itu baru kita beri cacahan batang pisang tadi yang kena jamur,
Lalu kita tabur nasi secara merata di atasnya, jangan terlalu tebal juga, sekitar 1 cm aja atau 2 cm. Setelah itu kita tabur lagi dengan cacahan batang pisangnya sampai menutupi media nasinya. Lebih bagus lagi di blender ya, jadi lebih halus. Setelah itu baru kita tutup lagi dengan tisu. Setelah kita tutup tisu, kita tutup lagi dengan wadah kontainer yang ada. Fungsi tisu itu sendiri adalah untuk menyerap air atau keringat yang timbul dari proses fermentasinya. Walaupun ini secara anaerob, tapi tetap akan menimbulkan panas. Nah, air yang timbul itu diredam oleh tisu yang ada. Jadi media yang ada ini nggak bakalan basi atau busuk atau terkontaminasi dengan jamur yang lain. Memang lebih bagusnya ini biangnya ini kita cacah halus. Bila perlu kita blender, lalu kita campurkan dengan media nasi yang ada. Jadi seperti ini pun hasilnya sudah bagus, sudah memadai. Pola ini bisa kita terapkan juga untuk perbanyakan, karena kalau untuk inovasi gaharu itu kita butuh banyak cairan atau banyak berbentuk padat seperti ini. Jadi bisa dua-duanya, bisa berbentuk padat dan bisa berbentuk cair. Ada berbentuk cair nanti kita akan fermentasi melalui larutan EKG. Baik, untuk perbanyakan media jamur pada media cair, di sini saya sudah menyiapkan larutan EKG, yaitu ekstrak kentang dan gula, ekstrak kentang dan gula yang sudah saya buat tadi malam sebanyak lebih kurang 2 ember, 18 liter air, 18-20 liter air, dan sudah dingin. Sudah saya dinginkan semalaman. Jadi biang jamur ini akan kita ekstrak ke dalam larutan EKG. Setelah itu baru kita fermentasi secara aerob. Ini adalah jerigen tempat wadahnya, nanti kita masukkan. Dan ini ada alat fermentornya. Jadi ini terbuat dari 4 kg kentang gula dan 350 gram gula pasir. Kita masak sampai mendidih, tapi jangan sampai hancur kentangnya, karena kita butuh kaldu kentangnya saja. Kentang matangnya bisa disimpan di kulkas, lalu bisa kita bikin kentang goreng creamy ya. Nah, ini adalah biang jamur Fusarium tadi, akan kita ekstrak ke dalam larutan EKG yang sudah kita siapkan. Ini bisa kita ambil nasinya saja atau kita campurkan dengan batang pisangnya juga, kita fermentasi ke dalam jerigen, itu nggak masalah, lebih bagus lagi dia karena jamurnya akan hidup di dalam. Jadi ini kita coba larutkan biang jamurnya dengan memakai larutan EKG. Ini sendok sudah kita sterilkan dulu ya dengan korek api. Setelah dingin baru kita ambil biangnya, sekitar 2 sendok atau 3 sendok makan lah, tergantung kebutuhan. Tapi untuk kalau semua juga pun dimasukin nggak jadi masalah.
kita larutkan dengan larutan EKG tadi. Memang kalau untuk lebih bagusnya lagi adalah ini kita blender sampai halus. Media nasinya yang sudah ada jamur fusariumnya ditambah dengan cacahan batang pisangnya, kita blender sampai halus, lalu kita masukkan ke dalam jerigen. Itu lebih bagus ya, lebih merata, karena nasinya akan hancur, yang batang pisang juga akan hancur. Kalau seperti ini sebagian hancur, sebagian enggak gitu. Yang kita butuhkan memang hanya biang jamur, walaupun jamurnya hanya setitik, itu akan berkembang di dalam larutan EKG, karena kita fermentasinya sistem aerob, yaitu dengan oksigen tanpa putus selama lebih kurang 2 minggu. Jadi jamurnya akan berkembang di larutan EKG. Tumbuh dengan bagus. Baik, ini adalah hasil setelah tadi kita masukkan biang jamur fusariumnya ke dalam jerigen, lalu kita fermentasi selama lebih kurang 2 minggu dengan menggunakan alat fermentor seperti ini. Ini adalah larutan PK yang merah itu, kita encerkan dengan air. Terus ada juga penyaring udara botol kedua yang terdiri dari glasswool dan kapas, dan yang ketiga adalah botol penyaring udara akhir. Jadi botolnya kita isi air biar enggak terkontaminasi dengan bahan-bahan organik yang lain. Alat fermentornya nanti akan kita review tersendiri untuk cara pembuatannya gimana, karena kalau kurang berhati-hati ini akan gagal bikinnya. Nah, ini adalah hasil dari fermentasi jamur fusarium yang akan kita buka ini hari, yang sudah saya fermentasi lebih kurang 17 hari, lebih dari 2 minggu ya. Saya menggunakan dengan aerator double blower, itu banyak jualannya di toko-toko akuarium, silahkan beli, murah, itu kita 50.000. Itu bisa kita buat seperti ini, jadi 2 jerigen dengan 1 aerator double blower. Dan ini adalah tanaman percobaan kita akan teteskan di sini jamur fusarium ini. Kita lihat reaksinya, bagaimana pertumbuhan tanaman ini. Ini ada tanaman cabai, juga ada bibitnya pakcoy, bibitnya selada. Jadi ini akan kita coba teteskan di bibit itu ya. Alat fermentor murah meriah, handmade. Dan ini adalah hasilnya, hasil setelah kita fermentasi selama lebih kurang 2 minggu. Ada 2 botol, 2 jerigen yang lebih kurang 9 liter ya, 5 liter. 1 liternya itu 1 jerigen sekitar 18 liter, karena 1 jerigennya adalah 9 liter, kapasitas 9,5 liter dan 18 liter. Ini bahan pembuatnya adalah kentang sebanyak 4 kilo dan gula pasir sebanyak 350 gram sebagai biang makanan untuk jamurnya. Sekali lagi ini ada alat fermentornya, alat
fermentasi untuk sistem aerob apapun itu. Jadi bisa jamur, bisa VOC, bisa untuk bakterisida, fungisida. Buatnya cukup gampang ya, nggak terlalu sulit, yang penting butuh kehati-hatian dan ketelitian, terutama di sambungan, untuk sambungan selang akuariumnya. Di situ sering mampet, jadi harus dibersihkan dulu, dipastikan bahwa memang aliran udara bertembus ke dalam. Nanti kedepannya akan kita review tersendiri ini cara pembuatannya step by step ya, biar tidak ada kesalahan, karena saya juga sudah gagal beberapa kali fermentasi karena kurang teliti. Dan ini adalah lab mini saya. Ini ada tanaman cabai yang sudah berumur sekitar 2 minggu. Ini saya tanam pada polybag. Baik, kita bongkar dulu dan kita lihat hasil dari fermentasi ini bagaimana jadinya. Oh, ini aromanya cukup menjanjikan ya, wangi. Jadi bau fermentasi kentang dan plus gula ya, itu aroma manis. Ini sepertinya berhasil kalau dari aromanya ini berhasil, karena tidak menimbulkan bau busuk. Karena selama ini aeratornya nggak pernah mati, jadi hidup terus. Jadi bagi rekan-rekan yang perlu bibit perbanyakan, bisa menghubungi saya gratis. Tapi ongkos kirimnya kalau luar kota dan kota tolong dibantu ongkos kirimnya saja. Tapi kalau untuk biang ini saya akan berikan gratis, jadi bisa diperbanyak juga di rumah, dipraktekkan di rumah. Karena kalau kita mau beli inokulan untuk gaharu itu mahal sekali, dan selama ini produsennya tidak pernah terbuka untuk cara pembuatan dan campurannya. Juga bagi rekan-rekan yang pengen belajar membuat jamur fusarium ini, monggo silahkan di japri saja di WA saya. Ini coba kita terapkan ke pengujian ya, ke bibit tanaman yang sudah saya siapkan seperti ini. Ini kita akan siram dengan larutan jamur fusarium ini. Jadi tidak kita siram dengan air biasa. Setiap kali penyiraman kita siram dengan jamur ini. Bagaimana reaksinya? Maaf ya bibit cabai ya hamba Allah, bukannya nyakitin, ini hanya uji coba. Nanti untuk pengembalian penyembuhannya kita bisa siramkan juga dengan larutan PKPR yang sudah saya buat juga. Nah, ini adalah ke media percobaan juga. Ini ada tanaman cabai dan tanaman pakcoy. Memang kalau uji cobanya ini adalah pada hasil buah sih. Kalau misalnya tanaman cabainya sudah berbuah, dia akan busuk karena kena fusarium. Terus untuk kentang juga dia akan menyerang umbi kentangnya. Tomat dia akan menyerang buah tomatnya. Tapi ini kita uji coba karena saya nggak punya pohon yang sudah produktif. Jadi kita uji coba dengan bibit tanaman yang ada. Kemungkinan tumbuhnya akan kerdil, dihambat oleh jamur ini.
Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk proses dan praktek kita ini hari. Silakan komen dan subscribe ya, yang penting ikhlas. Terima kasih atas semua perhatian dan komentar-komentarnya. Kita akan terus sama-sama belajar di Lagae, karena Lagae ini adalah nantinya akan menjadi integrated plan, terintegrasi antara peternakan, pertanian, dan perkebunan terpadu, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.